Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai nasib guru honorer yang tidak lolos passing grade di tahap pertama, tahap kedua, dan di tahap yang ketiga. Dan juga ada sedikit kabar baik ya teman bagi teman-teman guru honorer yang lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek terkait peserta yang tidak lolos P3K tahap 1, tahap 2, dan di tahap yang ketiga. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana jika P3K tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 tidak lolos passing grade? Kemudian dijawab langsung oleh GTK Kemendikbudristek. Selamat sore, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Edi. Berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, guru yang dinyatakan lulus dan mendapatkan formasi adalah guru dengan berperingkat tertinggi dari total nilai teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Silahkan Anda mengikuti seleksi tahap selanjutnya dengan memilih formasi yang masih tersedia. Nah, jadi peserta yang dinyatakan lulus ini adalah peserta yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik. Jadi syarat wajib ini adalah passing grade ya teman. Jika teman-teman tidak lolos passing grade, maka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi ASN P3K. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi nantinya selain lolos passing grade, teman-teman juga harus berperingkat terbaik. Karena apabila ada saingan, maka nantinya akan di ranking ya teman. Akan di ranking dan ranking yang teratas, maka dialah yang akan mengisi formasi yang dituju. Jadi seperti itu berdasarkan aturan Permenpan RB. Dan bagi teman-teman guru honorer yang lolos passing grade namun kalah perankingan, maka dinyatakan tidak lolos karena tidak mendapatkan formasi. Jadi seperti itu ya teman. Kemudian kita lanjut. Bagi guru yang sudah memenuhi passing grade namun belum mendapatkan penempatan ataupun belum mendapatkan formasi, maka setelah tahap 3 akan ada optimalisasi. Optimalisasi adalah penempatan berdasarkan kebutuhan guru. Dengan itu, kami memberikan kesempatan bagi guru-guru yang telah memenuhi ambang batas untuk mendapatkan penempatan berdasarkan ketersediaan formasi yang tersisa dari keseluruhan tahap tes dan memberikan kesempatan pada guru-guru tersebut untuk mengabdi dan menjadi ASN P3K guru. Nah, jadi ini sedikit kabar baik bagi teman-teman guru honorer yang lolos passing grade namun tidak mendapatkan penempatan ataupun tidak mendapatkan formasi. Yaitu setelah tahap 3 nantinya akan ada optimalisasi pengisian formasi kosong. Nah, jadi apabila nanti di daerah kewenangan ini masih ada formasi yang masih belum terpenuhi, maka pelamar yang lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi tersebut, nantinya ini akan di-ranking ya teman, akan di-ranking dan nilai yang tertinggi maka dialah akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih belum terpenuhi kebutuhannya. Jadi seperti itu. Ini optimalisasi pengisian formasi kosong dilakukan setelah tahap yang ketiga. Dan di tahap yang kedua ini tidak ada optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadi buat teman-teman guru honorer, jika lolos passing grade di tahap kedua namun tidak mendapatkan formasi, maka teman-teman ini ikut kembali di P3K tahap yang ketiga. Karena di tahap kedua tidak ada optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut. Yang tidak memenuhi passing grade sama sekali, bagaimana nasibnya? Tidak bisa ikut optimalisasi. Nah, kemudian dijawab oleh admin GTK Kemendikbudristek. Selamat sore Bapak Ibu, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan rahmat. Terkait perihal tersebut dilanjutkan atau tidak mengajar yang memutuskan dari pihak kebijakan sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kebutuhan guru dari sekolah di wilayahnya.
Nah, jadi buat teman-teman guru honorer, jika tidak lolos passing grade di tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga, maka ini berdasarkan Permenpan tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K karena syarat menjadi ASN P3K ini harus lolos passing grade. Dan nasib guru honorer tersebut, ini yang memutuskan adalah kebijakan dari pihak sekolah dan dinas pendidikan ya teman, sesuai dengan kebutuhan guru dari sekolah di wilayahnya. Jadi seperti itu. Kemudian, ini adalah Permenpan RB yang mengatur mengenai optimalisasi pengisian formasi kosong. Yang mana ini diatur dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, pasal 38 ayat yang ke-7. Nah, jadi ayat yang ke-7, kita lihat di sini. Dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, jadi syaratnya ini dua. Memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Karena nantinya juga akan di-ranking ya teman. Di-ranking sesuai dengan kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi seperti itu. Kemudian yang B, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi tahap 3. Nah, jadi jabatan yang akan diisi ini adalah jabatan yang belum terpenuhi dan yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi tahap yang ketiga. Misalkan di tahap ketiga teman-teman memilih jabatan guru kelas SD, yaitu lolos passing grade namun kalah perankingan. Nah, jadi pelamar ini nantinya akan dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong dan jika berperingkat terbaik maka akan ditempatkan di SD lain, yaitu jabatan yang sama dengan yang diambil di seleksi P3K tahap yang ketiga. Jika di tahap ketiga memilih jabatan guru kelas SD, maka akan ditempatkan di jabatan guru kelas SD juga. Jadi seperti itu untuk ketentuan poin yang B. Kemudian poin yang C, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi nantinya optimalisasi pengisian formasi kosong ini dilakukan dalam satu daerah kewenangan ya teman, satu daerah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Misal, jika jabatan yang kosong ini adalah guru kelas SD misalkan. Nah, jadi nantinya akan diisi oleh pelamar yang melamar dalam satu daerah kewenangan tersebut, yang lolos passing grade namun kalah perankingan. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang ke-8, metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat 7 akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, jadi penentuan sekolah mana yang akan diisi ini adalah kewenangan dari Kemendikbud ya teman, oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi nantinya teman-teman tinggal mengikuti saja ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud ini. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.